apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kedua pria yang diejek Xiaozhan menoleh ke arahnya. Melihatnya, semua orang tertawa terbahak-bahak. Bahkan Zijing yang biasanya dingin pun tak bisa menahan senyum. Melihat dirinya diejek, Xiaozhan segera menegakkan tubuh dan mencari cermin. Ketika akhirnya melihat bayangannya di dinding, wajahnya memerah karena malu. Ini, bagaimana saya bisa botak? Di mana rambut saya? Di mana wajah tampan saya? Xiaozhan tak bisa menerima penampilannya. Tuan Muda Xiao, ada apa dengan topeng ini? Ini benar-benar merusak penampilan tampan dan gagah saya. Bisakah Anda melepaskannya dan menggantikannya? Jika Anda melepaskannya, kami semua akan memotong-motong Anda. Kali ini giliran Feng Bo dan Nan Ermik yang menggodanya. Xiaozhan berdiri di sana, tak mau menerima nasibnya. Menghadapi ejekan, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Namun, perhatian semua orang dengan cepat beralih ke Xia Zhenghui. Setelah semua orang mengenakan topeng, penampilan mereka hampir seluruhnya berubah, kecuali Xia Zhenghui, yang meskipun mengenakan pakaian untuk menutupi tubuh kerangkanya, mengubah wajah tengkoraknya menjadi wajah yang sama sekali baru. Transformasi dari kerangka menjadi manusia ini langsung menarik perhatian semua orang. Yang terpenting, sementara wajah semua orang berubah, topeng Xia Zhenghui menciptakan penampilan yang sangat tampan. Saya tidak percaya mengapa bahkan kerangka seperti Xia bisa menjadi begitu tampan. Xiaozhan segera protes. Segera berjalan mendekat dengan kepala botaknya yang berkilauan. Dasar bocah, berani-beraninya Anda tidak menghormati senior Anda. Xia Zhenghui menatap Xiaozhan dengan marah. Xiaozhan yang tersinggung oleh tatapan tajam Xia Zhenghui segera mendukkan kepalanya, tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia tidak takut dipukul, tetapi dia benar-benar telah mengalami ilusi Xia Zhenghui yang telah meninggalkannya dengan luka psikologis yang dalam. Dia memang cukup tampan. Xiaoyan juga menoleh ke Xia Zhenghui dan setuju. Dibandingkan dengan wajah asli paman Xia Zhenghui, wajah ini bahkan tidak sepersepuluhnya, kata Long Xintian sambil tersenyum pelan. Dia adalah satu-satunya di sini yang pernah melihat wajah asli Xia Zhenghui. Kata-kata Long Xintian membuat semua orang penasaran seperti apa wajah asli Xia Zhenghui yang bisa menarik begitu banyak wanita cantik. Nah, Anda benar-benar mengerti saya. Xia Zhenghui telah berubah menjadi manusia dan semua orang masih sedikit tidak terbiasa dengannya. Baiklah, ayo pergi. Perjalanan ini cukup bermanfaat. Guandong tidak mendesak semua orang. Lagi pula ini adalah pertama kalinya mereka di kota 1000 bintang. Dan semuanya baru dan menarik. Detail-detail kecil ini membuat Xiaoyan mendapatkan banyak simpati. Kelompok tentara bayaran Cheng Yue membawa 4 unicorn saat mereka berjalan yang cukup menarik perhatian. Bagian dalam kota 1000 bintang berstruktur seperti pagoda dengan lapisan-lapisan yang naik ke atas. Di tengahnya terdapat platform lift besar yang cukup nyaman di kota 1000 bintang, di mana terbang tidak mungkin dilakukan. Guandong memimpin rombongan ke platform lift. Di platform itu, selain Xiaoyan dan rombongannya, ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian seragam. Mereka memandang Guandong dengan ekspresi tidak ramah. Kakak, bukankah Guandong ini dari grup tentara bayaran Cheng Yue? Dia benar-benar memburu 4 unicorn kekosongan. Kekuatannya hanya di puncak alam Dosian bintang 2. Bagaimana mungkin dia memburu 4 unicorn? Itu tidak mungkin, kata seorang pria dengan suara rendah. Oh, bukankah ini Kak Zhou dari grup tentara bayaran 9 ular? Lama tidak bertemu. Apa kabar? Guandong menyapanya terlebih dahulu. Zhu Bo melirik Guandong. Awalnya tidak ingin menyapanya, tetapi setelah melihat 4 unicorn di belakang Guandong, sedikit rasa terkejut muncul di matanya.
Bukankah ini kakak Guandong dari grup tentara bayaran Cheng Yue? Sepertinya Anda mendapatkan banyak hasil tangkapan dalam perjalanan ini. Saya benar-benar meremehkan kekuatan grup tentara bayaran Cheng Yue. Seorang kultivator puncak dosian bintang 2 saja berhasil menangkap 4 unicorn kekosongan. Mungkinkah kakak Guandong memiliki metode rahasia untuk menangkap unicorn ini? Jawab pria bernama Zubo. Guandong terkekeh pelan, jelas merasakan sarkasme Zubo terhadap dirinya dan seluruh grup tentara bayaran Cheng Yue. Soal metode rahasianya, itu cerita panjang. Oh, kita sudah sampai. Sudah Zubo, akan saya ceritakan saat ada kesempatan. Kecerdasan emosional Guandong cukup tinggi. Dia tidak memilih untuk menghadapi Zubo secara langsung saat ini, tetapi malah menyampaikan masalah tersebut kepada Zubo dengan cara yang lebih misterius. Membuat Zubo percaya bahwa Guandong benar-benar memiliki metode rahasia untuk menangkap unicorn kekosongan. Guandong memimpin Xiaoyan dan yang lainnya turun dari platform lift. Di atas platform berdiri sebuah rumah besar. Dibandingkan dengan halaman Xiaoyan, rumah besar ini hanyalah pavilion sederhana. Dengan tulisan Cheng Yue terukir di plakat pintu. Mereka sekeliling semua bangunan menyerupai Cheng Yue, jelas menunjukkan bahwa lantai ini terutama milik kelompok tentara bayaran. Guandong pertama-tama mengatur anak buahnya untuk menghadapi keempat unicorn sebelum memimpin Xiaoyan dan yang lainnya ke pavilion kelompok tentara bayaran Cheng Yue. Kakak ketiga, Anda akhirnya kembali. Kakak tertua panik ketika mendengar Anda bertemu dengan pelahap kekosongan. Seorang pria yang agak mirip Guandong bergegas mendekat dan memeluknya erat. Saya baik-baik saja, kakak kedua. Guandong menepuk pria dalam pelukannya. Mata pria itu sedikit merah. Anda benar-benar bertemu dengan pelahap kekosongan. Pria itu agak tidak percaya. Jika mereka benar-benar bertemu dengan monster itu, apalagi kekuatan dosian bintang 2 Guandong yang berada di puncaknya. Bahkan dosian bintang 5 pun mungkin tidak akan lolos dari kematian. Tapi sekarang Guandong tampak sama sekali tidak terluka, jadi pria itu hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Iya, kami memang bertemu dengan pelahap kekosongan. Saya bahkan ditelan. Karena ceritanya panjang, kakak kedua, saya akan menyapa kakak tertua dulu. Lalu saya akan menceritakan detailnya nanti. Kalau tidak, saya akan dimarahi lagi. Kata Guandong, lalu masuk ke pavilion terlebih dahulu. Sesaat kemudian, ia turun berdampingan dengan seorang pria. Pria itu menghampiri Xiaoyan dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saudara ketiga saya. Guandong sudah menceritakan detail umumnya kepada saya, tapi saya benar-benar tidak menyangka seseorang bisa mengintimidasi pelahap kekosongan. Makhluk seperti tiran lautan kehampaan. Kata pria itu dengan takjub. Kakak kedua Guandong juga mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dan langsung mengerti bahwa kembalinya Guandong dengan selamat adalah berkat Xiaoyan. Izinkan saya memperkenalkan, ini kakak Xiaoyan. Guandong tersenyum, melangkah maju dan pertama-tama memperkenalkan Xiaoyan. Kemudian ia menunjuk kedua pria. Ini kakak tertua saya, Guanxi, dan ini kakak kedua saya, Guanhong. Xiaoyan membalas salam itu dengan sedikit membungkuk. Kakak tertua dan kakak kedua Guandong segera menunjukkan ketertarikan yang besar pada Xiaoyan. Jika berita bahwa Xiaoyan telah mengintimidasi pelahap kekosongan tersebar, Xiaoyan dan kelompoknya akan segera menjadi selebriti di kota 1000 bintang. Guandong, pergilah dan tempatkan kakak Xiao dan saudara-saudara lainnya. Atur semua kamar terbaik kita untuk mereka. Anda harus menjaga adik kecil ini dan teman-temannya dengan baik. Dia adalah dermawan besar Anda. Kakak tertua Guandong, Guanxi, memancarkan aura pengalaman dan kedewasaan. Jadi Guandong segera mengangguk. Saya dengar kakak Xiaoyan juga menangkap 4 unicorn kekosongan. Jangan khawatir, saya pasti akan memberikannya kepada kakak Xiaoyan dengan harga pasar tertinggi. Dan saya bisa memberikannya semua kepada kakak Xiaoyan malam ini juga.
kata Guanxi sambil tersenyum. Di satu sisi, dia mungkin menganggap Xiaoyan adalah orang yang berbakat. Dan di sisi lain, kakak ketiganya Guandong telah kembali dengan selamat, yang akhirnya menenangkan pikiran Guanxi. Kalau begitu, terima kasih banyak tetua. Xiaoyan tidak berbasa-basi dan sedikit menggenggam tangannya. Setelah berbicara, Guandong memimpin Xiaoyan dan yang lainnya ke pavilion dan mengatur agar semua orang beristirahat di kamar terbaik grup tentara bayaran Chang Yue. Setelah beristirahat singkat, grup tentara bayaran Chang Yue menyiapkan pesta untuk Xiaoyan dan yang lainnya. Sebuah meja panjang dipenuhi dengan berbagai macam makanan khas dari kota Seribu Bintang. Bagi Xiaozhen dan kelompoknya yang gemar makan, itu hanyalah pesta mewah. Kakak tertua dan kakak kedua dari Guandong sangat tertarik dengan bagaimana Xiaoyan telah mengusir pelap kekosongan. Long Yi yang dengan antusias menggendong Qiu juga ditarik oleh Xiaoyan. Melihat semua orang menikmati makanan mereka, tapi Long Yi merasa tidak puas. Kakak Xiaoyan, Anda bilang garis keturunan pemuda ini yang mengintimidasi pelap kekosongan. Guanxi menatap Long Yi dengan sedikit tidak percaya, tapi Xiaoyan perlahan mengangguk. Saya ingin tahu garis keturunan mengerikan macam apa yang diwarisi adik ini sehingga mampu mengusir pelap kekosongan yang begitu menakutkan. Menghadapi pertanyaan Guanxi, seluruh pikiran Long Yi tertuju pada makanan dan dia sama sekali tidak memperhatikan percakapan Guanxi dengannya. Xiaoyan menatap mata Long Yi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Long Yi telah hidup bertahun-tahun, mentalitasnya masih seperti anak kecil, rakus akan makanan dan bermain, tanpa tipu daya. Berhenti melihat, ayo makan, kata Xiaoyan tanpa daya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Long Yi segera berdiri dengan gembira dan berlari untuk makan bersama Xiaozhen dan yang lainnya. Qiu juga dengan gembira melompat-lompat, mengambil beberapa suapan di sana-sini. Maafkan saya, anak saya tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Saya juga tidak menyangka dia bisa mengintimidasi sang pemangsa kekosongan. Saya rasa itu hanya keberuntungan, kata Xiaoyan perlahan. Dia meminta Long Yi untuk pergi. Sebagian karena pikiran Long Yi sedang tidak fokus pada masalah itu, dan dia takut terlalu banyak percakapan akan disalahartikan sebagai kesombongan Xiaoyan. Dan sebagian lagi karena Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak rahasia pribadinya. Jika garis keturunan Long Yi yang menakutkan diincar oleh seseorang, akan sulit untuk mengatasinya. Kakak Xiaoyan, dengan penolong seperti itu Anda bisa berkeliaran bebas bahkan di laut kekosongan ini. Guanxi tidak mendesak lebih jauh karena pengalamannya memungkinkannya untuk memahami niat hati-hati Xiaoyan. Ayo, kita tidak membicarakan hal lain. Mari kita minum. Mari kita minum. Kami bertiga bersaudara bersulang untuk kakak Xiaoyan. Kami sangat berterima kasih kepada kakak Xiaoyan karena telah menyelamatkan adik kami. Jika kakak Xiaoyan membutuhkan sesuatu di kota Seribu Bintang, jangan ragu untuk meminta. Meskipun grup tentara bayaran Chang Yue kami bukanlah kekuatan yang besar di kota Seribu Bintang yang luas ini, kami masih mampu menangani beberapa masalah kecil. Guanxi, Guanhong, dan Guandong semuanya mengangkat gelas mereka untuk bersulang untuk Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, tidak menolak setelah membenturkan gelas. Dia meminum semuanya dalam sekali teguk. Setelah menghabiskan anggurnya, Xiaoyan batuk 2 kali, memperlihatkan senyum yang sedikit malu. Sayangnya, kakak Guanxi, saya memiliki permintaan untuk Anda dalam perjalanan ini, kata Xiaoyan. Oh, kakak Xiaoyan, silakan bicara dengan bebas selama itu sesuatu yang dibutuhkan oleh grup tentara bayaran Chang Yue saya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Guanxi melambaikan tangannya memberi isyarat kepada Xiaoyan untuk berbicara langsung.
Saya sudah berbicara dengan kakak Guandong tentang ini. Kami datang ke kota 1000 bintang untuk lubang cacing laut bintang untuk berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam di bintang Hongmeng. Menurut kakak Guandong, antrian untuk Bahtera sudah 500 tahun ke depan, tetapi kurang dari 500 tahun tersisa sampai turnamen. Jadi saya ingin tahu apakah kakak Guanxi punya cara untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik. Kompetisi ini sangat penting bagi saya. Suyin berbicara tanpa ragu. Mendengar ini Guanxi dan Guan Hong sama-sama sedikit merutan kening. Sepertinya ini bukan masalah kecil. Ini Guanxi tampak gelisah, tetapi dia sudah berjanji dan akan menafik jika menolak Xiao Yan sekarang. Kakak Guanxi, tidak perlu merepotkan diri sendiri. Saya tahu ini bukan tugas yang mudah. Mohon maafkan saya jika ini sulit bagi Anda. Melihat ekspresi Guanxi yang gelisah, Xiao Yan tidak mendesak lebih jauh. Masalah ini memang sulit, tetapi bukan berarti tidak ada solusinya. Guanxi berpikir sejenak. Xiao Yan juga tahu bahwa mendapatkan tempat dari antrian panjang yang sudah ada bukanlah tugas yang mudah. Entah beberapa akan pergi secara sukarela atau seseorang akan menghilang sepenuhnya. Dan keduanya sangat tidak mungkin. Metode apa? Mendengar nada bicara Guanxi yang mengisyaratkan adanya cara Xiao Yan mendesak untuk mendapatkan jawaban. Ini adalah kekhawatiran terbesar Xiao Yan saat ini. Sebenarnya ada nomor antrian yang dijual di kota 1000 bintang, tetapi harganya sangat mahal yang membuat kebanyakan orang memilih untuk menunggu. Dan hanya aliansi pedagang Dewa Petarung kota 1000 bintang yang diizinkan untuk menjual nomor antrian. Guanxi berkata dengan ekspresi muram. Aliansi pedagang Dewa Petarung seperti namanya tentu saja terkait dengan aliansi Dewa Petarung. Saudara Guanxi, apakah Anda tahu harga pastinya? Xiao Yan sedikit merutan kening. Meskipun pendekatan monopoli aliansi dosen mempertahankan pasar sampai batas tertentu, penjualan dengan harga setinggi itu membuat Xiao Yan agak tidak senang. Harganya baru-baru ini adalah masa puncak turnamen 1000 alam, dan di antara alam yang tak terhitung jumlahnya di timur, hanya kota 1000 bintang yang memiliki lubang cacing laut bintang yang mampu melintasi lautan hampa yang luas. Jadi jumlah Bahtera sudah jelas. Antrian di antara 500 teratas mungkin sudah lebih dari 100.000 pilki sumber ilahi. Jika dikonversi ke pilki sumber abadi, mungkin akan menelan biaya 1 miliar. Kata Guanxi sambil tersenyum masam. Bahkan grup tentara bayaran Chang Yue memilikinya pun tidak dapat menyediakan 1 miliar pilki sumber abadi sekaligus. 1 miliar pilki sumber abadi? Itu memang jumlah yang sangat besar. Xiao Yan juga agak terkejut mendengar ini, lalu tersenyum masam 2 kali. Ketika dia keluar dari benua Dodi, dia hanya memiliki 1 juta pilki sumber abadi yang diberikan kepadanya oleh senior Zhou-Tian. Meskipun dia telah mengumpulkan beberapa di sepanjang jalan, itu bahkan bukan sebagian kecil dari jumlah yang sangat besar ini. Oh, saya termasuk jantung unicorn kekosongan terbantu. Putih yang diinginkan Nona Ding Yue, keempat unicorn kekosongan terjual dengan total 80 juta pilki abadi. Guanxi mengeluarkan cincin penyimpanan dan langsung menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengambilnya dan memeriksa 80 juta pilki asal abadi di dalamnya. Bagi Xiao Yan, ini sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Dari semua aspek, Xiao Yan sangat membutuhkan pilki asal abadi. Long Xintian tidak
dan Long Yi juga menunggu untuk menembus ke alam Dosian. Jadi permintaan akan pil ki asal abadi hanya akan meningkat. Dan sekarang satu nomor antrian di harga 1 miliar pil ki asal abadi yang membuat Xueyan sangat malu. Mendapatkan 80 juta pil ki asal abadi ini sudah sangat beruntung, di mana dia bisa menemukan 900 juta sisanya. Terima kasih banyak Kakak Guanxi. Jika memang tidak ada cara lain, kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Guanxi membantu Xueyan menjual unicorn kekosongan, menyelamatkan Xueyan dari banyak kesulitan. Sekarang meminta grup tentara bayaran Chang Yue untuk menyediakan 10 miliar pil ki asal abadi kepada Xueyan adalah sesuatu tidak mampu dilakukan Xueyan. Itu jelas tidak realistis. Maafkan saya Kakak Xueyan, kami benar-benar tidak bisa menyediakan 10 miliar pil ki asal abadi. Namun saya memiliki beberapa koneksi yang dapat menawarkan diskon yang signifikan. Selain itu, dengan kekuatan Kakak Xueyan, jika Anda dapat mengambil beberapa misi perburuan hadiah, Anda dapat dengan cepat mendapatkan cukup pil ki asal abadi. Kata Guanxi lagi. Setelah dia selesai berbicara, Xueyan langsung tertarik lagi. Lagi pula Guanxi telah tinggal di kota 1000 bintang cukup lama, jadi dia tentu saja sangat familiar dengan seluk-beluk dunia. Selama ada jalan keluar, itu adalah hal yang baik. Berapa diskon yang bisa saya dapatkan? Xueyan tidak menanyakan tentang koneksi yang disebutkan Guanxi, tetapi langsung bertanya tentang harganya. Antrian dengan nomor sekitar 400 tahun seharusnya hanya membutuhkan 500 juta pil ki asal abadi untuk didapatkan. Sementara antrian dengan nomor 200 tahun mungkin membutuhkan 1 miliar pil ki asal abadi. Jika Anda membelinya dari aliansi pedagang dosen, Anda tidak akan bisa mendapatkannya dengan harga kurang dari 2 miliar. Lanjut Guanxi. Dia memiliki kepercayaan yang mendalam pada kemampuan Xueyan. Namun setelah mendengar 500 juta, Xueyan masih merutan kening. Itu masih angka yang sangat besar. Apa sebenarnya misi hadiah yang disebutkan Kakak Guanxi? Bagaimana cara saya melaksanakannya? Xueyan bertanya lagi. Itu adalah perintah hadiah yang dikeluarkan oleh aliansi dosen. Perintah hadiah dibagi menjadi 4 tingkatan, surgawi, bumi, mendalam, dan kuning. Hadiahnya bervariasi tergantung pada tingkatnya. Bahkan, untuk perintah hadiah tingkat kuning, hadiah minimumnya adalah 1 juta pil ki asal abadi, sedangkan perintah hadiah tingkat mendalam dan bumi berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta. Guanxi menjelaskan perlahan kepada Xueyan. Mata Xueyan menunjukkan ekspresi berpikir. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan cukup uang untuk biaya perjalanan melalui perintah hadiah, dia harus menerima perintah hadiah tingkat mendalam atau bahkan tingkat bumi. Karena mereka dapat menawarkan harga setinggi itu berarti misi ini pasti cukup sulit. Tapi ini satu-satunya cara saat ini. Saya tidak pernah menyangka saya akan tiba-tiba menjadi miskin. Xueyan tersenyum getir tak berdaya. Guanxi tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, tidak banyak orang yang dapat membantu Xueyan dan Xueyan mengerti. Tidak mungkin menghabiskan semua sumber dayanya untuk membayar biaya perjalanannya. Kalau begitu, kita serahkan sisanya kepada Guandong. Dia lebih mengenal aliansi pedagang dosen daripada saya. Dialah yang menangani monster buronan di dalam kelompok tentara bayaran. Guanxi menoleh ke Guandong dan berkata, Guandong mengangguk tanpa ragu. Dia tidak akan pernah menghindari tugasnya jika Xueyan membutuhkannya. Jangan khawatir, Kakak Xueyan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini. Guandong menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Xueyan tersenyum penuh terima kasih dan mengangguk sedikit. Setelah membahas masalah tersebut, kelompok itu melanjutkan minum, mengobrol tentang hal-hal sepele, seperti menanyakan asal Xueyan.
Setelah makan, Xiaoyan dan teman-temannya berbagi menjadi 2 kelompok. Beberapa gadis ingin menjelajahi kota 1000 bintang dan dengan persetujuan Guandong, Xiaoyan mengatur agar Feng Bo dan Xiao Zhan menemani mereka. Xia Zhenghui juga bersikeras untuk berjalan-jalan, hanya misalkan Ziying, Long Yi, Long Xintian, dan Nan Erming bersama Xiaoyan. Ziying memasang ekspresi dingin, tampak seperti orang dewasa yang mengawasi sekelompok anak-anak dibandingkan dengan gadis-gadis yang lincah. Dia tidak menunjukkan minat pada belanja atau hal-hal lain yang disukai perempuan, tetapi tidak terpengaruh meskipun para gadis mencoba membujuknya. Akhirnya mereka harus menyerah. Xiaoyan menarik Feng Bo dan Xiao Zhan ke samping, secara khusus menginstruksikan mereka untuk mengawasi Xia Zhenghui, si tua mesum itu, dan memastikan dia tidak menimbulkan masalah. Sekelompok gadis pergi berbelanja, membeli pakaian, perhiasan, kosmetik, dan makanan, terutama bahan-bahan masakan. Mereka sangat menyukai makanan karena baru-baru ini mereka kecanduan dan sangat menikmatinya. Guandong juga mengirim seseorang untuk menemani kelompok tersebut, yang membuat Xiaoyan merasa tenang. Guandong kemudian membawa Xiaoyan ke platform lift, naik ke puncak kota 1000 bintang. Jelas di kota 1000 bintang semakin tinggi lantainya, semakin tinggi nilai dan status seseorang. Kelompok tentara bayaran mereka hanya berada di lantai paling bawah kota 1000 bintang, sementara lantai atas hampir seluruhnya ditempati oleh kekuatan-kekuatan besar. Namun, aliansi pedagang dosen mendominasi 10 lantai teratas yang sepenuhnya dimiliki oleh mereka dan memiliki lalu lintas pejalan kaki tertinggi di seluruh kota. Tentu saja tidak semua orang yang datang dan pergi adalah manusia. Meskipun manusia adalah ras dominan di banyak alam, banyak ras lain juga bergabung dengan mereka, sebagian besar ras ini, untuk menghindari perbedaan. Mengadopsi bentuk manusia agar lebih mudah berintegrasi ke dalam kelompok. Namun beberapa ras masih percaya bahwa benda asli mereka adalah yang tertinggi. Bahkan ketika orang melihat makhluk-makhluk aneh, mereka sudah terbiasa saling bertukar pandang tenang tanpa diskriminasi atau ekspresi aneh. Hanya seseorang seperti Xiaoyan, seorang pemula yang melihat ras-ras aneh untuk pertama kalinya, yang akan menunjukkan sedikit keanehan di matanya. "Ayo kakak Xiaoyan, di depan sana." Guandong memimpin Xiaoyan maju. Xiaoyan mengangguk, meninggalkan platform lift dan bergabung dengan kerumunan. Saat kerumunan bergerak maju, kepadatan membuat Xiaoyan sedikit tidak nyaman. Tetapi ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Setelah mengikuti Guandong sebentar, mereka melihat beberapa layar besar yang menampilkan karakter yang tidak bisa dipahami Xiaoyan. Guandong berjalan ke depan dan bertukar beberapa kata dengan seorang pria di bawah layar. Pria itu kemudian menyerahkan bola cahaya biru kepada Guandong yang diberikan Guandong kepadanya, bersama dengan beberapa pilki asal abadi, sebelum kembali ke sisi Xiaoyan dengan bola tersebut. "Kakak Xiaoyan, mari kita cari tempat duduk dan periksa poster buronan dengan seksama," kata Guandong, memimpin Xiaoyan ke tempat yang tenang. Mencari tempat duduk membutuhkan beberapa pil esensi abadi, dan setelah mereka duduk, seseorang membawakan minuman. Minuman itu bukan teh, tetapi cairan berkilauan terang yang memancarkan cahaya samar, tampak tidak seperti minuman yang seharusnya diminum. "Ini teh roh laut, rasanya cukup enak, kakak Xiaoyan, Anda harus mencobanya." Melihat ekspresi jijik di wajah Xiaoyan dan yang lainnya saat mereka melihat minuman itu, Guandong tidak keberatan dan menjelaskan. Kemudian dia mendemonstrasikan dengan menyesapnya untuk mereka. Xiaoyan juga dengan hati-hati menyesapnya, meskipun rasanya tidak seenak teh salju mutlak. Teh ini memiliki rasa dan aroma teh yang unik. Rasanya cukup enak. Pada saat ini, Guandong mengeluarkan bola cahaya dan dengan lembut meremasnya. Bola itu memancarkan cahaya samar, menampilkan beberapa informasi di depan Xiaoyan.
dan yang lainnya. Materialnya agak mirip dengan gambar yang dibentuk cahaya di ruang kendali bahtera tanpa rasa takut. Guandong menggerakkan bola cahaya itu, isinya terus berubah. Semuanya memancarkan cahaya kuning, membuat beberapa hal menjadi lebih jelas. Anda bisa melihat semua poster hadiah di dalam bola cahaya ini. Yang kuning adalah level kuning, yang biru muda adalah level mendalam. Yang hitam adalah level bumi, dan yang putih adalah level surga. Mari kita lewati hadiah level kuning. Imbalannya terlalu rendah, tidak ada gunanya. Guandong menjelaskan pelan kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, lalu Guandong dengan cepat menggerakkan bola cahaya itu. Tetapi segera sebuah gambar menarik perhatian Xiaoyan. Tunggu sebentar kakak Guandong, geser ke belakang. Xiaoyan tiba-tiba berseru. Guandong sedikit bingung, tetapi dia menggeser ke belakang seperti yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Berhenti. Guandong berhenti menggeser, dan yang muncul di depan semua orang adalah gambar dengan dua wajah yang digambar di atasnya. Satu adalah Xiaoyan dan yang lainnya adalah wajah tengkorak. Jelas bahwa tengkorak itu adalah Xia Shenghui. Ini kakak Xiaoyan. Guandong menyadari setelah mereka melihat gambar itu. Xiaoyan sekarang mengenakan topeng dan penampilannya telah berubah. Tetapi Guandong telah melihat penampilan asli Xiaoyan. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam gambar tersebut, dia masih dapat mengenali bahwa itu adalah Xiaoyan. Ini adalah pengumuman hadiah dari geng Iblis Hiu. Hadiahnya adalah 1 juta pil ki sumber abadi. Hadiah tingkat kuning. Guandong berkata dengan serius sambil melihat informasi tersebut. Masalah Xiaoyan mengalahkan Zenshan yang telah disebutkan sebelumnya sekarang semakin terkonfirmasi. 1 juta pil ki asal abadi dan menjadikan kami buronan itu terlalu tidak sopan, kata Xiaoyan dengan kesal. Hadiahnya hanya senilai 1 juta pil ki asal abadi. Itu agak sedikit. Guandong agak malu melihat Xiaoyan tidak khawatir tentang hadiahnya sendiri, melainkan jumlahnya. Fokusnya agak aneh. Sudah Xiaoyan, sepertinya Anda perlu berhati-hati. Geng Iblis Hiu tidak lemah dan pemimpin mereka adalah dosen bintang 4 yang pernah bertarung imbang dengan kakak tertua Guanxi. Guandong mengingatkan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk menunjukkan bahwa Guandong tidak perlu khawatir. Sekarang mereka semua mengenakan topeng, bahkan mereka yang mengenal Xiaoyan akan kesulitan mengenalinya hanya berdasarkan gambar ini. Apalagi orang asing. Untungnya Guandong menyuruh Xiaoyan dan yang lainnya mengenakan topeng. Jika tidak, mereka mungkin akan mendapat masalah serius. Mari kita lanjutkan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan dan Guandong terus melihat bola cahaya sampai mereka membaca semua hadiah tingkat kuning. Harga hadiahnya relatif rendah, hanya beberapa juta. Untuk mendapatkan 500 juta, mereka harus menyelesaikan banyak sekali misi buronan. Misi buronan ini tidak mudah. Masing-masing membutuhkan waktu setidaknya beberapa tahun dan terkadang puluhan tahun untuk diselesaikan. Oleh karena itu, Xiaoyan dan rekannya langsung membidik buronan tingkat yang lebih tinggi. Setelah menyelesaikan buronan tingkat kuning, mereka beralih ke informasi yang ditampilkan dalam cahaya biru pucat yang mewakili buronan tingkat mendalam. Tangkap rubah roh bermata 4, hadiah 30 juta. Tangkap burung ilusi api, hadiah 40 juta. Hadiah utama, bunuh dosen bintang 3 yang ditunjuk, hadiah 30 juta. Hadiah utama, bunuh dosen bintang 4 yang ditunjuk, hadiah 50 juta. Hadiah utama, bunuh dosen bintang 5 yang ditunjuk, hadiah 70 juta. Xiaoyan merutan kening saat melihat poster buronan tersebut. Tingkat kesulitan misi buronan level 1 tampaknya terlalu tinggi untuk dia terima. Meskipun timnya terus menjadi lebih kuat, mereka paling banter hanya bisa menandingi dosen bintang 3. Bahkan membunuh dosen bintang 3 pun sangat sulit. Membunuh dosen bintang 3 hanya akan menghasilkan 30 juta pil ki asal abadi.
Bahkan jika dia bisa membunuh satu, dia perlu membunuh lebih dari selusin dosen bintang 3 untuk mencapai jumlah yang dibutuhkan. Kesulitan ini memang sangat tinggi. Soyen semakin kesal saat melihat poster-poster itu. Tingkat kesulitan misi-misi ini telah melampaui batas toleransinya. Sudah Soyen, jangan khawatir, saya ingat ada misi buruan tingkat tinggi untuk mendapatkan pelahap kekosongan itu. Persyaratannya tidak terlalu tinggi. Anda hanya perlu mendapatkan setetes esensi pelahap kekosongan untuk mendapatkan hadiah 200 juta pilki asal abadi. Guandong menghibur Soyen ketika melihatnya mengerutkan kening dan dengan cepat menelusuri informasi tersebut. Kelompok tentara bayaran Chang Yue kami beruntung bisa menyelesaikan satu misi tingkat Suan setiap beberapa ratus tahun. Sebagian besar waktu kami melakukan misi tingkat Huang. Beberapa kelompok tentara bayaran yang kuat melakukan misi tingkat Suan. Misi tingkat bumi dan surga hanya dilakukan oleh kekuatan-kekuatan teratas di kota 1000 bintang. Imbalannya di luar imajinasi kami, kata Guandong perlahan sambil tersenyum. Soyen perlahan mengerti mengapa benua Doki dan benua Dodi dianggap sebagai alam tingkat rendah. Mereka menghargai sumber daya mereka. Alam tingkat rendah berjuang untuk membina individu yang lebih kuat. Soyen juga mengerti mengapa benua Dodi telah menjadi pemimpin di antara alam tingkat rendah sejak lama. Lautan emasnya mengandung ki asal abadi yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk menciptakan banyak dosian. Namun di luar alam tersebut, sumber daya menjadi setara dengan mata uang dan menjadi objek perebutan. Kultivasi tidak lagi disediakan oleh langit dan bumi, tetapi membutuhkan perolehan pribadi. Piki asal abadi menjadi penting untuk kultivasi dosian, dan bahkan setelah menjadi dosen, pilki asal ilahi masih dibutuhkan. Perbedaan antara alam tingkat rendah, menengah, dan atas tidak hanya terletak pada jumlah individu kuat di dalamnya, tetapi juga pada sumber daya yang mereka miliki. Alam tingkat tinggi menerima lebih banyak sumber daya. Oleh karena itu, turnamen 1000 alam pada dasarnya adalah kompetisi sumber daya. Peringkat yang lebih tinggi mengamankan lebih banyak sumber daya untuk alamnya. Hanya dengan sumber daya yang cukup, suatu alam dapat membina individu-individu kuat, secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Benua Dodi memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi telah ditelan oleh alam Dewa Darah, yang menyebabkan penurunan jumlah individu kuatnya. Namun, di bawah rencana sempurna Imam Besar, kebangkitan benua Dodi hanyalah masalah waktu. Sekarang, Soyen berpartisipasi dalam turnamen 1000 alam. Jika dia dapat menonjol dan mencapai peringkat itu, akan memastikan alam Dewa Darat tidak melanjutkan penindasannya terhadap benua Dodi. Peringkat dalam turnamen 1000 alam akan memberinya perlindungan dari aliansi Dewa Do. Ketemu. Saat Soyen sedang berpikir, Guandong dengan cepat membolak-balik gulungan itu. Akhirnya berhenti. Di bawah cahaya hitam, beberapa informasi ditampilkan, mendapatkan status esensi darah benih pemakan kekosongan. Hadiah tingkat bumi adalah 300 juta. Informasi itu ditulis dengan sangat jelas, dan Guandong sangat gembira. Mereka bahkan meningkatkan hadiahnya. Sepertinya belum ada yang pernah menyelesaikan misi ini sebelumnya. Bagi beberapa kekuatan kecil, mereka benar-benar tak berdaya melawan benih pemakan kekosongan. Sementara bagi beberapa kekuatan besar, 300 juta pilki asal abadi tidak akan membuat mereka tertarik untuk mengambil risiko ini, kata Guandong dengan bersemangat. Soyen melihat pemberitahuan hadiah tingkat bumi dan kembali termenung. Bahkan jika Long Yi bisa mengintimidasi makhluk itu tidak akan cukup untuk membuktikannya akan menyelesaikan barang berharga seperti esensi darah. Saudara Soyen, seberapa kuat misi hadiah tingkat bumi ini? Apakah Anda yakin bisa menyelesaikannya? Jika kita bisa menyelesaikan misi ini, kita tidak akan jauh dari 500 juta pilki asal abadi, tanya Guandong, sambil menatap Soyen dengan sedang termenung.
Bukankah ada tugas lain yang sedikit lebih mudah? Tanya Xiaoyan kepada Guandong. Lagi pula, pelahap kekosongan adalah makhluk yang bahkan Dosian bintang 5 pun sangat waspada. Long Yi bisa mengintimidasi makhluk itu sekali, tetapi itu tidak berarti dia bisa mengintimidasinya untuk kedua kalinya. Bahkan, jika dia bisa mengintimidasi, mendapatkan status esensi darahnya mungkin bukan tugas yang mudah. Adapun tugas-tugas lain, saya akan mencari beberapa lagi, kata Guandong dan terus mencari informasi di dalam botol cahayanya. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.